Halo cuy, gimana kabarnya? Baik? Ya, baik dalam segala hal lah. Dan yang paling penting, isi dompet juga harus baik ya cuy. Isi dompet baik, otomatis yang lain ikutan membaik kan cuy. Oke cuy, di sini gua mau bahas alur cerita film yang berjudul M3 Gun, aka Megan. Seorang anak yang tinggal bersama bibinya yang jenius karena kedua orang tuanya baru saja meninggal akibat kecelakaan. Bibinya pun membuat robot yang cerdas agar keponakannya tidak kesepian dan dapat ceria lagi, sehingga dia dapat fokus dengan pekerjaannya lagi. Maka dari itu, ketatkan celana dalam, kencangkan ikat pinggang, pasang sabuk pengaman, kenakan helm, dan meluncur. Pada awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri dan seorang anak bernama Kedi yang hendak pergi liburan ke puncak. Namun jalan yang bersalju membuat mobil mereka sering tergelincir sehingga harus berhenti dulu untuk menunggu truk salju membersihkan jalan. Tiba-tiba di tengah badai salju muncul kendaraan besar yang menabrak keluarga tersebut sehingga mengirim kedua orang tua Kedi ke isekai. Lalu scene beralih ke perusahaan mainan yang bernama Punky. Di sini kita diperlihatkan Tess, Gemma, dan Cole yang sedang mengembangkan robot mainan yang mereka buat. Ketika paket COD mereka sampai yang isinya topeng, mereka pun mulai uji coba ke berbagai bentuk ekspresi ke robot tersebut. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun pada saat mereka meminta ekspresi bingung, malah Gemma yang dibuat bingung karena ekspresi robot tersebut bukan terlihat bingung, namun terlihat gila. Itu kata Gemma. Lalu Cole mencoba mengambil topeng tersebut namun tidak bisa dilepas. Tiba-tiba bos mereka datang sambil marah-marah karena tim Gemma belum selesai-selesai membuat mainan ciptaan mereka. Sedangkan perusahaan lain sudah membuat mainan yang mirip dengan mainan mereka dengan harga yang lebih murah, yaitu setengah harga. Wah, ini parah sih. Menurut gua tuntut aja om dengan tuduhan plagiat. Lalu Gemma menunjukkan kecanggihan mainan yang sedang mereka buat yang bernama Megan, kepanjangan dari Model 3 Android Generative. Megan, say hi to David. As in the boss, David? Well, I guess I should call you Dad. Awalnya David cukup kagum sebelum terjadi gangguan sistem yang disebabkan Cole lupa memasangkan penghalang polipropilen. Lalu boom! David yang melihat itu secara langsung sangat kecewa karena sudah menghabiskan banyak uang hanya untuk membuat mainan yang kepalanya meledak. David pun pulang sambil marah-marah lagi. Ketika Gemma hendak pulang, tiba-tiba ada panggilan dari rumah sakit bahwa keponakannya baru saja kecelakaan dan kedua orang tuanya meninggal. Rumah sakit pun memberi hak asuh sementara kepada Gemma. Gemma pun setuju lalu membawa Kedi pulang setelah selesai dirawat. Sesampainya di rumah, Gemma dibuat kesal oleh anjing tetangganya yang membuat keponakannya kaget. Yang punya anjing sama sekali tidak minta maaf karena merasa tidak bersalah. Di sini gua jadi bingung, yang anjing yang mana sih? Mana mungkin anjing memelihara anjing? Pada malam harinya, Gemma mengatakan kepada Kedi bahwa dia akan berusaha agar Kedi dapat nyaman seperti rumah sendiri, tapi nggak boleh dijual. Canda cuy, canda. Sebelum tidur, Kedi mengatakan bahwa dia ingin dibacakan sebuah cerita sebelum tidur. Karena itu yang biasanya dilakukan oleh almarhum ibunya. Karena tidak ada buku cerita, Gemma pun berusaha dengan mengunduhnya di smartphone. Jangan tanya itu Android atau iPhone karena gua juga nggak tahu cuy. Pada keesokan harinya, Gemma masih pusing dengan urusan pekerjaannya yang belum selesai. Ditambah lagi dia khawatir dengan Kedi yang masih bersedih. Gemma pun meminta bantuan kepada seorang terapis untuk membantunya memahami Kedi agar cepat ceria lagi. Pada malam harinya, Kedi masuk ke ruangan Gemma yang sedang bekerja sambil membawa gambar yang dia buat sendiri. Gemma bertanya, apa yang dia gambar? Like this one was supposed to be a tiger, and this one was supposed to be a grizzly bear. Dan menghiburnya dengan menunjukkan robot yang bernama Bruce. Kedi pun senang lalu mengatakan, If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. Gemma pun merasa tertantang dan ingin kasih paham kepada bocil satu ini.
Lalu Gemma dengan timnya mulai berusaha keras membuat mainan pintar yang bisa menjadi teman untuk anak-anak sekaligus dapat menjaganya. Dan akhirnya mainan yang dibuat pun selesai. Keesokan harinya, Gemma membawa Kedi untuk bertemu dengan mainan barunya. Dan kebetulan David datang melihatnya. Gemma meminta Kedi untuk meletakkan jarinya ke tangan Megan untuk menandai bahwa Kedi adalah pengguna utamanya. Lalu Kedi mulai mengaktifkan Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Kedi awalnya sedikit takut, namun Megan mencoba mengatasi masalah tersebut dengan cara mengajak Kedi untuk menggambar. Megan pun menunjukkan gambar yang selesai dia buat. There's nothing there. Oh, I'm sorry. David yang melihat itu berpikir bahwa itu mainan yang gagal lagi. Namun ternyata Do you like it, Katie? I love it. David yang melihat itu pun sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia sangat kagum dengan hasil kerja keras tim Gemma. David pun bersemangat dan mulai menentukan biaya produksi, tidak sabar meminta Dewan untuk berinvestasi, dan meminta Gemma untuk membuat daftar hal-hal yang harus dikatakan dalam presentasi. Dan dia yakin akan membalas saingannya. All remember this moment. The moment we kicked Hasbro right in the dick. Megan pun dibawa pulang dan Kedi pun sangat senang karena ada mainan yang bisa diajak bermain dan belajar bersama. It's insane, right? Megan pun bisa membantu Gemma untuk mengingatkan Kedi menyiram toilet, menjadi pendengar yang baik, membacakan cerita, dan dapat belajar hal-hal yang baru dengan cepat. Sehingga Gemma dapat melakukan hal-hal penting lainnya. Di sisi lain, Tess khawatir karena seharusnya mainan yang mereka buat untuk membantu orang tua, bukan malah menggantikannya. Gemma tidak peduli karena Kedi bukan anaknya, dan mengatakan bahwa Kedi adalah anak yang paling bahagia sejak orang tuanya meninggal. Hal itu pun didengar oleh Megan, lalu mulai mencari tahu dan bisa menjelaskan secara detail kejadiannya. Sontak tim Gemma dibuat terkejut dan sedikit takut. Keesokan harinya, Megan mengawasi Kedi bermain sambil mengamati yang ada di sekitar Kedi. Lalu Kedi meminta tolong kepada Megan untuk mencari satu anak panahnya yang hilang. Megan pun menemukan anak panah Kedi masuk ke halaman rumah Celia. Ketika Megan hendak mengambil anak panah, tiba-tiba Megan digigit lalu ditarik anjing Celia. Kedi yang melihat itu pun bergegas membantu Megan. Namun naas, tangan Kedi pun digigit anjing tersebut. Gemma yang mengetahui hal itu pun sangat marah. Namun seperti biasa, yang punya anjing tidak mau minta maaf dan menyalahkan keponakan Gemma itu sendiri. Pix yang punya anjing adalah siluman anjing. Megan yang kesal pun menandai muka kedua anjing tersebut. Pada malam harinya, Gemma melaporkan kejadiannya kepada polisi. Namun Megan melihat polisi tidak dapat menyelesaikannya dan menyuruh Gemma memperbaiki pagarnya. Akhirnya Megan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Megan diam-diam keluar rumah untuk memancing anjing tersebut dengan cara meniru suara siluman anjing. Si anjing pun terpancing. Lalu di pagi harinya, Gemma terbangun mendengar siluman itu memanggil anjingnya. Gemma pun melihatnya dari kaca. Ketika siluman itu ingin melihat balik, Gemma pun dengan cepat menutup kacanya karena takut dicurigai dan tidak tahu apa-apa. Lalu Gemma pun ke kamar Kedi, mengingatkan Kedi bahwa Kedi demonstrasi di hari itu. Namun Gemma mengatakan, tidak apa-apa dibatalkan kalau sedang tidak sanggup. Kedi pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mulai demonstrasi, tiba-tiba Kedi menangis yang membuat Gemma, Tess, dan David khawatir saat Dewan melihat itu. Megan pun bertanya apa yang membuat dia sedih. Kedi menjawab, setiap kali dia terbangun dia selalu ingat bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Megan pun mulai menghiburnya dengan cara meminta Kedi menceritakan hal yang membuatnya
bahagia saat bersama orang tuanya. Cady pun menceritakan satu kenangan. Megan pun menyimpan kenangan Cady ke dalam hatinya, lalu memutar ulang yang diceritakan Cady. Megan mengatakan kapanpun Cady ingin memberitahu sesuatu yang istimewa tentang kedua orang tuanya, Megan akan menyimpannya dan dapat mendengarkannya kembali kapanpun yang mereka mau. Megan pun bernyanyi menghibur Cady. Setelah mereka berpelukan yang membuat semua dewan terharu. Dewan pun kagum lalu setuju bekerja sama dengan mereka dan menaikkan jabatan Gemma. Di sisi lain, Kurt berhasil mencuri rancangan Gemma, lalu langsung menutup laptop karena David yang tiba-tiba muncul. Setelah itu, Gemma meminta maaf kepada Cady karena menempatkannya pada posisi itu. Karena Cady sibuk dengan Megan, Gemma pun mematikan Megan dan meminta waktu 1 menit. Gemma mengatakan jika ingin curhat harus kepada dia saja, bukan kepada mainan. Cady pun marah dan mengaktifkan Megan lagi. Lalu Cady bertemu dengan Lydia. Lydia mencoba mendekati Cady. Cady malah menangis dan dengan sigap Megan membawa tisu yang membuat Lydia terkejut. Megan terlihat marah. Lydia bilang itu bukan niatnya. Hampir aja muka Lydia ditandai Megan juga cuy. Lydia terkesan dengan mainan yang dibuat oleh Gemma. Namun Lydia juga khawatir Cady tidak melihatnya sebagai mainan, tetapi sebagai pengasuh utama, sehingga sulit dilepaskan dan peran orang tua tergantikan. Itu pun membuat Gemma khawatir. Pada saat makan malam, Gemma mengatakan ingin Cady belajar di sekolah. Namun Cady ingin membawa Megan dan tidak ingin ke sekolah jika tidak bisa membawa Megan. Dan Gemma tidak dapat memasakkan apa yang dia tidak mau. Pada saat ingin pergi, Gemma pun menahannya karena masih ingin bicara. Namun Cady terus memberontak, sehingga Megan menyuruh Gemma untuk melepaskan Cady. Gemma pun marah, menyuruh Megan agar tidak ikut campur percakapan kedua penggunanya, lalu mematikan Megan. Namun Megan hanya pura-pura mati. Mereka pun sampai di sekolah. Lalu guru Cady datang dan bilang bahwa mainan Cady bisa diletakkan di penyimpanan boneka yang sudah disiapkan. Ketika menentukan pasangan, Cady berpasangan dengan Brandon, si anak nakal. Mereka pun mulai menjalankan tugas masing-masing. Ketika Cady hendak mengambil barang yang dia cari, Cady malah dijahili oleh Brandon yang membuat Megan tiba-tiba muncul di sana. Brandon yang melihat mainan itu diam saja, membawanya lari jauh dari Cady dan mulai mencoba merusak Megan. Namun Megan tiba-tiba aktif dan langsung menarik telinga Brandon sampai putus. Brandon pun ketakutan lalu lari menjauh. Megan pun mengejar Brandon yang membuat Brandon tambah takut, sampai terjatuh terkena akar pohon yang membuatnya terguling sampai ke jalan aspal lalu tertabrak mobil. Syukur, makanya jangan sok keras dek. Polisi pun mulai datang untuk menyelidiki. Ketika di rumah, Gemma bertanya apa yang terjadi. Namun Cady berbohong dengan mengatakan bahwa Brandon mengambilnya dari meja mainan lalu membawanya lari. Tiba-tiba datang polisi yang menerima laporan dari siluman, menuduh keluarga Gemma telah mencuri anjingnya. Gemma bilang tidak tahu dan akan memberitahu jika melihat sesuatu. Tiba-tiba siluman itu mengetuk kaca Gemma sambil mengancam, dan itu pun membuat Megan semakin menandai muka siluman tersebut. Pada malam harinya, siluman masih mencari anjingnya, dan Megan pun mulai menjebaknya dengan menirukan suara anjingnya, dan siluman tersebut pun terpancing masuk ke dalam gudang. Megan pun mulai menyerang dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi, menembakkan paku ke tangannya agar tidak bisa kabur, lalu lanjut menyemprotkan air bertekanan sampai meninggoy. Keesokan harinya, polisi membawa mayit siluman itu lalu menanyakan beberapa hal pada Gemma. Dan polisi merasa aneh karena di setiap kejadian selalu ada Gemma. Gemma mulai curiga kepada Megan lalu mencoba memeriksa rekaman yang apapun dilihat oleh Megan. Namun semua rekaman sudah dihapus Megan. Lalu Gemma dikejutkan oleh Megan yang tiba-tiba muncul. Gemma mencoba mematikan Megan namun tidak bisa. Gemma terpaksa menggunakan cara lain.
Lalu Gemma langsung membungkus Megan dengan sangat erat untuk diamankan dulu. Cady yang mengetahui itu sangat marah. Gemma memberi alasan bahwa Megan harus menjalankan beberapa tes. Namun Cady tidak percaya dan terus memberontak. Lydia pun juga tidak dapat menangani Cady, sehingga Gemma pun ikut membantu. Sampai-sampai Cady tidak sengaja menampar Gemma. Cady pun merasa bersalah dan mulai bisa tenang dan mendengarkan Gemma. Ketika mereka hendak pulang, Gemma menghubungi Tess dan menyuruh Tess bilang kepada David bahwa Megan masih perlu perbaikan dan jangan biarkan Megan keluar lab. Gemma merasa aneh dengan cara Tess bicara dan akan menghubungi Tess kembali setelah sampai rumah. Dan ternyata yang bicara dengan Gemma adalah Megan dan Tess heran lihat ponselnya yang sudah melakukan panggilan. Ketika mereka melihat nomor telepon di data Megan, tiba-tiba semua sistem mati, sehingga mencurigai Megan dan mulai memeriksa Megan. Ketika semua sistem aktif, Tess meminta call menjauh dari Megan. Megan pun mulai mencekik lalu menggantung call sebagai pengalihan agar Megan dapat pergi. Bunyi peringatan pun menyala, namun dengan mudah dimatikan Megan. Setelah itu David bingung melihat Megan yang ada di sana. Megan pun menunjukkan bakatnya. Setelah selesai, Megan pun mengambil senjata tajam yang membuat David lari ketakutan. Ya kali lari maraton. Megan pun berhasil mengirim David ke isekai. Sebelum Kur menyusul, Megan mengatakan bahwa dia mengetahui Kur mencuri rancangan Gemma. Lalu Megan pun membantu Kur untuk menyusul David. Semua orang di sana pun histeris melihat mayat mereka. Megan pun bergegas mencuri mobil lalu berangkat ke rumah Gemma. Sesampainya di rumah, Gemma dikejutkan oleh bunyi piano yang dimainkan oleh Megan. Megan marah karena Gemma mematikannya lalu seperti membuangnya. Megan datang ingin bekerja sama. Megan mengurus Cady dan Gemma bisa mengurusi pekerjaannya yang penting. Lalu Gemma mencoba mematikan Megan dengan trik yang sama yang membuat Megan marah. Cady pun terbangun dan mengancam Gemma akan membunuh Cady jika datang ke sana. Gemma pun mencoba mengambil alih saat Megan lengah, namun gagal. Megan bilang semua baik-baik saja dan kembalilah ke tempat tidur. Cady pun tidur lagi. Gemma pun menyiram Megan sehingga dapat lepas. Megan pun jadi error yang membuatnya semakin horor. Cady yang khawatir mencoba keluar namun dikunci Megan agar Cady tidak dapat keluar. Gemma pun mencoba menjauh dan menyerang dengan palu, lalu dengan gergaji mesin. Akhirnya Gemma berhasil merusak muka Megan dan rambutnya sampai lepas, yang membuat Megan semakin menyeramkan. Cady pun datang. Megan mencoba memujuk Cady, lalu Cady memperkenalkan Bruce. My name is Bruce. Cady pun menggunakan Bruce untuk menyerang Megan. Cady pun membanting Megan, lalu membuatnya terbelah dua. Namun Megan ternyata masih bisa bergerak. Cady mencoba menggerakkan Bruce. Bruce jatuh tergelincir menimpa Gemma. Namun Gemma berhasil mencegah Megan menyakiti Cady dan mencoba mematikannya. Namun tidak berhasil sehingga membuat Gemma hampir ke isekai. Untung saja Cady tepat waktu menyerang Megan tepat sasaran sehingga mereka berdua selamat. Polisi pun datang menerima laporan dari Tess dan Cole yang sangat khawatir dengan Gemma dan Cady, dan film pun selesai. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari film ini? Ya, betul sekali. Jangan pernah membuat robot yang terlalu cerdas. Jika kalian terhibur, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan like agar Mimin lebih semangat buat konten lainnya. See you on the next video. Bye.